Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan ekonomi kesejahteraan umat dan anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Agrita Sadia Wulandari sebagai moderator, dan yang kedua ada Alda Yasmin Febrianti, yang ketiga ada Alfaina Salsabila, yang keempat ada Alifatus Sania. Ekonomi untuk kesejahteraan umat ini sendiri terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada prinsip ekonomi, yang kedua ada respon Islam atas transaksi ekonomi modern, yang ketiga ada hukum bunga bank, yang keempat etika dalam bekerja, yang kelima etos kerja Islami, dan yang keenam kemandirian hidup. Prinsip ekonomi. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri prinsip ekonomi Islam yaitu yang pertama, mengakui hak individu dengan syarat tidak merugikan orang lain. Yang kedua, mengutamakan dan mengakui hak umat. Yang ketiga, mendahulukan hak umum daripada hak individu. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, kepemilikan segala sesuatu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kegiatan ekonomi dilakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keseimbangan dunia dan akhirat. Yang keempat, prinsip keadilan. Yang kelima ialah larangan merusak. Yang keenam, adanya kebebasan individu. Yang ketujuh, pengakuan hak individu. Yang kedelapan, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Lalu ada jaminan sosial dan adanya distribusi kekayaan. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan yang merata. Selanjutnya ialah tujuan utama ekonomi Islam. Untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan mengacu pada 5 kemaslahatan, yaitu yang pertama keimanan atau adin, yang kedua ilmu atau al-ilm, yang ketiga kehidupan atau an-nafs, yang keempat harta atau al-mal, dan yang terakhir kelangsungan keturunan atau an-nasl. Selanjutnya yaitu sebab tentang respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Yang pertama, jenis-jenis transaksi dan kerjasama dalam ekonomi Islam, diantaranya yaitu syirkah atau kerjasama, lalu mudorobah atau bagi hasil, murabahah atau jual beli bersifat amanah, transaksi kafalah atau domanah yang berarti jaminan, ran atau gadai, hiwalah, pemindahan hutang, wadiyah, titipan, dan yang terakhir wakalah atau pemberian kuasa. Untuk syarat-syarat sah jual beli sendiri diantaranya yaitu yang pertama timbangan yang jelas, dengan maksud diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang, lalu mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi, barang dan harga yang jelas dan dimaklumi, tidak boleh harga yang majhul atau harga yang tidak diketahui ketika membeli. Yang terakhir yaitu ridho kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan. Untuk subbab selanjutnya yaitu tentang hukum bunga bank. Hukum bunga bank sendiri berarti esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Riba, dengan kata lain bunga, pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang seharusnya tidak dieksploitasi. Nah, beberapa ayat dalam Al-Quran yang melarang adanya bunga atau riba, diantaranya yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 276, dan ayat 278 sampai 279. Lalu ada Quran Surat Ali Imran ayat 130, Quran Surat An-Nisa ayat 161, dan Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Dan selanjutnya
Ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar argumen tentang bunga yang terjadi di kalangan para tokoh Islam. Yang pertama, pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar maka bunga dibolehkan. Namun, tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha, dan skala usaha. Yang kedua, adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apapun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi. Yang ketiga, konsep marginal utility. Dan yang keempat, konsep yang memandang bunga sebagai sewa dari uang. Dan yang terakhir, pembenaran bunga atas dasar necessity dan need. Bunga bank atau interest yang dianggap sama dengan riba akan sulit untuk dihentikan, karena jika bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Untuk hukum bunga bank, hasil ijtihad dari Bahsul Masail NU ditetapkan berdasarkan prinsip kafalah sebagai berikut. Yang pertama, haram apabila yang ditanggung berupa harta dan syarat kompensasi berupa harta. Dan yang kedua, boleh apabila pihak bank dianggap sebagai wakil kafalah bil ujrah dari pihak nasabah, sehingga pihak bank berhak mendapatkan upah dengan syarat upah tersebut tidak memberatkan pihak nasabah. Dan untuk hukum bunga bank berdasarkan Majelis Tarjih dari organisasi Muhammadiyah menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram karena adanya imbalan atas jasa yang diberikan oleh pemilik modal atas pokok modal yang dipinjamkan. Dan untuk subbab yang selanjutnya adalah tentang etika dalam bekerja. Untuk pengertian kerja merupakan kegiatan melakukan suatu yang dilakukan untuk mencari nafkah mata pencaharian. Etika kerja Islam sebagai panduan dalam bekerja. Etika bekerja dalam Islam merupakan etika yang bersumber pada syariah dengan mendedikasikan pekerjaan sebagai sebuah ibadah dan kebajikan dalam hidup. Etika kerja Islami memandang dedikasi untuk bekerja dalam suatu kebajikan. Bekerja merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk perintah aplikasi tugas hidup manusia sebagai hamba Allah yang tugasnya adalah mengabdi kepadanya. Selanjutnya, perintah untuk bekerja dalam Islam. Di antara ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk bekerja tercantum dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang menerangkan bahwa setelah umat Islam menunaikan sholat Jumat, manusia diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi, mengurusi urusan dunia, dan berusaha mencari rezeki yang halal dan dalam menjalankan usahanya. Bab selanjutnya yaitu etos kerja Islami. Etos kerja Islami merupakan sebuah upaya yang sungguh-sungguh dengan mengarahkan seluruh aset pikiran dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menempatkan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus menundukkan dunia dan menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik. Karakteristik etos kerja Islam. Yang pertama, memiliki tekanan yang bertanggung jawab langsung kepada Allah SWT, jujur, bekerja keras, hemat, disiplin waktu, dan penuh perhitungan. Yang kedua, berhati-hati dalam bekerja, berlaku jujur, tidak akan curang, dan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat malas. Yang keempat, produktif dan bekerja dalam rangka mencari hal-hal yang halal. Selanjutnya, kemandirian hidup. Kemandirian hidup ialah berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan hidup, baik untuk diri sendiri maupun keluarga, dan berupaya secara maksimal untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.